Ternyata avatar naga itu dari ketua naga. Setelah hal itu, Nevang dan lainnya pun masuk ke dalam penghalang di Gunung Naga Terbang. Ketua serigala mencoba untuk menyerang penghalang tersebut, namun ia terpental. Saat itu Yuan Chen menyuruh agar ketua tiga klan menyerang bersama untuk menghancurkan formasi. Mereka pun dengan kekuatannya bekerja sama untuk menghancurkan penghalang itu. Namun pada akhirnya mereka tidak bisa menghancurkannya, dikatakan oleh Yuan Chen. Nevang dan lainnya bisa bersembunyi untuk saat ini, tapi tidak bisa bersembunyi selamanya. Sehingga akhirnya mereka pun pergi dari sana. Akan tetapi terlihat ketua klan naga menjadi kesakitan. Nevang yang melihat hal itu, ia pun akan mengobati racunnya dulu. Setelah hal tersebut di kamar, Nevang mulai untuk mengobati ketua naga untuk menyingkirkan racunnya. Sementara itu terlihat Xiao Tian dan lainnya menunggu di luar. Tidak lama Nevang pun muncul di sana. Ia pun mengatakan bahwa racunnya telah disingkirkan, namun ketua naga tidak menggunakan bela diri selama 3 hari. Harusnya itu akan pulih sepenuhnya. Anggota klan naga pun sangat berterima kasih, dan Nevang benar-benar penyelamat mereka, bahkan menyebut Nevang adalah orang tua kedua mereka. Terlihat anggota klan naga pun masuk ke dalam untuk memeriksa ketua mereka. Ketika itu Aomang mengatakan kepada Nevang, jika membutuhkan sesuatu jangan ragu untuk mengatakannya kepadanya. Ditambah lagi ia juga telah mengatur tempat tinggal Nona Feng dan juga yang lainnya. Disampaikan oleh Nevang setelah senior pulih sepenuhnya, baru membahas rencana selanjutnya. Lalu kemudian dikatakan oleh Nona Feng, ia lelah dan ia pun ingin menunda perdebatan mereka untuk hari ini. Adapun keluhan kalian dengan kuil Hautian, mari lihat suasana hatinya dulu. Ketika itu disampaikan oleh Xiao Tian, nampaknya harus kembali dan membawa bala bantuan. Direspon oleh Nevang, mungkin mereka tidak bersedia membantu. Xiao Tian juga telah banyak membantu Nevang, lebih baik kembali ke rumahnya di domain pedang. Namun pastinya Xiao Tian menolak hal tersebut. Ia pun tidak akan pergi sebelum mengetahui masalahnya. Ketika itu dikatakan oleh Nona Yuyan, mereka hidup dengan kemudahan dan kebebasan. Nevang menanyakan kepada Nona Yuyan, apakah yang sedang Nona Yuyan pikirkan? Direspon oleh Nona Yuyan, hanya mengungkapkan perasaannya saja. Lalu kemudian Nevang menghampiri Nona Yuyan dan mengatakan, peningkatan kultivasi tidak terjadi dalam semalam, butuh waktu dan landasan yang kuat. Nona Yuyan telah melakukannya dengan baik. Nona Yuyan pun mengerti. Ia merasa tidak berdaya dan selalu dilindungi sungguh membuatnya frustasi. Namun dikatakan oleh Nevang, Nona Yuyan memiliki tubuh roh api yang langka, pastinya akan bersinar terang di masa depan. Bahkan mungkin di masa depan ia mungkin perlu perlindungan dari Nona Yuyan. Karena bagi Nevang, Nona Yuyan akan selalu menjadi teman terpentingnya. Mendengar hal itu, Nona Yuyan bergumam, ia pasti akan menyusul Nevang nanti dalam hal kekuatan. Setelah hal itu, di pertemuan 3 klan utama, salah satu ketua wanita menyalahkan kotak yang diberikan oleh ketua Yuan Chen dan menanyakan apa efek sampingnya. Itu adalah racun yang dilepaskan dalam jangka waktu tertentu. Dijawab oleh salah satu ketua mereka. Merekalah yang memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Ditambah lagi kata ketua klan serigala, jika tidak meminum obat penawar pemberian Yuan Chen, maka mereka semua akan tamat. Salah satu anggotanya pun menawarkan ia akan segera mengirimkan seseorang untuk mencari dokter. Tetapi kata ketua lainnya jangan, karena begitu diketahui hidup mereka tinggal menghitung hari. Ketua wanita pun bingung, lalu bagaimana mereka tidak bisa tunduk begitu saja. Ditambah lagi kata ketua serigala, dengan kebiasaan Yuan Chen, dia pasti menyimpan penawarnya. Salah satu anggota pun menawarkan, bagaimana kalau mereka bekerjasama dengan Gunung Naga Terbang? Namun ketua lain mengetahui sekali berkhianat tidak akan dipercayai lagi. Menurutnya hal terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga kekuatan mereka.
Ketua Serigala jelas mengetahui bahwa Yuan Shen ingin kita menyerang. Ketua lainnya pun merespon, jika begitu buat pertunjukan untuknya, mainkan saja perannya dengan baik. Yang dimaksud adalah temukan alasan untuk menjauhkan generasi muda dari pertempuran dan hanya mereka yang akan membantu kuil Haotian. Saat terlibat dalam pertempuran, hanya gunakan 60% kekuatan mereka, tapi buatlah seolah-olah mereka berusaha sekuat tenaga. Direspon oleh Ketua Serigala, jika menang semuanya akan lebih baik, jika kalah kesalahan juga tidak akan menimpa mereka. Hal itu dibenarkan oleh ketua wanita. Kitalah yang diracuni. Selama generasi muda semua aman, masih ada harapan bagi ketiga klan. Nona Mei mengetahui bahwa kekuatan ketua klan naga Auswan mendekati Martial Emperor. Ditambah lagi masih ada Nefeng yang bahkan bisa melukai Master Ranah Kaisar. Salah satu anggota pun mengatakan, jika kita menggunakan kekuatan penuh terlalu beresiko. Disampaikan oleh ketua lain, ini adalah cara yang paling bijaksana saat ini. Jika sayangnya mereka binasa, tidak perlu balas dendam. Ketua Serigala pun mengatakan kepada anggotanya, yakni Tian dan Langdo, jika ia mati, kalianlah yang harus memimpin klan untuk kembali ke tanah air. Karena ini adalah sebuah perintah. Mereka berdua pun mengerti tentang hal tersebut. Sementara itu kembali kepada Nefeng yang ada di kamarnya. Ia pun sedang berkultivasi dengan setengah token True Martial. Lalu kemudian Nefeng masuk ke alam bawah sadar. Di sana ia pun berjalan, tapi di sana terdapat banyak kabut. Ia pun melihat seseorang di sana yang ia kira adalah Xiao Zhenwu. Nefeng mengetahui siapa orang itu, dan ketika orang itu menyerang Nefeng, Nefeng kembali sadar. Terlihat ia pun seperti kesakitan setelah akan diserang tersebut. Nefeng bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang itu yang di alam bawah sadarnya menyerangnya? Lalu muncullah bocil imut Xiao Jiu. Ia mengatakan Nefeng melihat tuannya lagi. Nefeng ingin bertanya kepada bocil imut, apakah Xiao Zhenwu sebelumnya punya saudara? Dijawab oleh bocil imut, tuannya memang punya saudara angkat yang bernama Gui Junchen. Mendengar itu Nefeng bertanya lagi, orang macam apa Gui Junchen itu? Apakah berhubungan baik dengan Zhenwu? Direspon oleh bocil imut bahwa mereka tumbuh bersama sejak kecil dan Zhenwu adalah ras dewa, sedangkan Gui Junchen adalah keturunan setengah manusia dan dewa. Adapun hubungan antara mereka berdua bisa dibilang sangat bagus. Yang dimaksud adalah ketika dekat mereka tidak dapat dipisahkan, ketika keadaan tidak baik mereka saling menghunuskan senjata. 的确有个有的时候兵戎相见，足结合的后代。 Ditambah lagi orang yang disegel di gunung reruntuhan ilahi adalah Gui Junchen. Direspon oleh Nefeng, bukankah orang yang menyegel ketua sekte surga fana yang legendaris, bukankah dia Raja Iblis? Dijawab oleh bocil imut, dialah yang mendirikan sekte surga fana. Hal ini membuat semakin rumit ucap Nefeng. Ditegaskan oleh bocil imut yang harus Nefeng ingat. Nefeng mengetahui sekte surga fana dikenal karena ajarannya yang ekstrim. Perbuatan jahat apa yang telah dia lakukan, yang ternyata banyak sekali, seperti menindas pria dan wanita, membakar, menghabisi, menjarah, dan banyak sekali hal yang kejam. Jelas bahwa bocil imut sangat mengetahuinya, karena ia telah ditipu banyak sekali dan membuatnya tertidur sebelum pertempuran besar. Suatu hari nanti ia akan menyelesaikan masalah dengannya. Ketika itu Nefeng bergumam, setelah ia menyelesaikan urusannya dengan leluhur Haotian, ia harus menyelidiki seluruh masalah ini. Setelah hal itu terlihat ketua naga memberitahu semuanya bahwa belum ada tanda-tanda Haotian akan keluar dari pengasingan. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi hanya ada sedikit batu roh yang tersisa untuk mempertahankan formasi besar. Paling lama hanya bertahan selama 5 hari. Lalu kemudian direspon oleh Nefeng, kuil Haotian saat ini hanya memiliki Yuan Shen. Jika dia ingin mengakhiri ini selamanya, pasti akan mengirim 3 klan monster untuk menyerang. Namun pastinya ketiga ras itu tidak bodoh dan mungkin tidak akan berusaha sekuat tenaga. Disampaikan oleh Aomang, bagaimana jika Yuan Shen punya cara
untuk memaksa ketua klan monster untuk bertarung sampai mati. Kata Neveng, itu memang mungkin, kita perlu bersiap di kedua situasi. Ditambah lagi kata Neveng, ia dan Nona Feng telah mempelajari formasi pelindung gunung dan menemukan celah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang signifikan. Aumang jelas mengetahui, pantas saja Neveng menyuruhnya mengabaikan orang-orang mencurigakan itu. Ternyata ingin memancing musuh ke dalam rencana. Sedangkan Neveng menanyakan kepada Nona Feng apakah sudah mengambil keputusan. Dijawab oleh Nona Feng untuk memastikan Neveng tetap hidup dan memenuhi perjanjian, ia pun akan ikut bertarung. Dengan begini, kata Neveng, ia, Nona Feng dan Su'er akan bersama-sama bersiap untuk menciptakan kejutan besar bagi mereka. 为了让你活着完。 那就由我。 Sedangkan untuk Auza, Nona Yuyan dan Xiao Tian melindungi anggota klan naga. Disampaikan oleh ketua naga, biar ialah yang menangani Yuan Chen. Sedangkan untuk Aumang, ia akan menghadapi Bai Feng yang adalah pemimpin dari 3 klan. Diberitahu oleh Neveng kepada semuanya harus beradaptasi sesuai kebutuhan dan berusaha memastikan mereka tidak punya jalan kembali. Setelah hal tersebut terlihat ketiga klan utama yang dipimpin oleh Bai Feng. Bai Feng pun menyuruh para bawahannya untuk bersiap menyerang formasi. Setelah penyerangan formasi tersebut, formasi masih belum bisa dihancurkan. Dikatakan oleh ketua wanita, bersembunyi sepanjang hari seperti pecundang. Mereka yang belum tahu mungkin mengira hanya sarang-serangga. Ditambah lagi kata Bai Feng, klan naga tidak berani menghadapi pertempuran secara langsung, menjadikan diri sebagai bahan tertawaan. Mereka pun memprovokasi seperti yang disampaikan oleh ketua wanita. Ia yakin mereka terlalu takut untuk berdiri sekarang. Lalu kemudian direspon oleh Xiao Tian. Ia memberitahu kepada nenek yang di sana yang adalah ketua wanita yang sebenarnya umurnya sudah tidak muda lagi. Mengapa kurang begitu sopan? Hal itu dibenarkan oleh anggota klan naga. Karena wanita tua dan kucing tua adalah pasangan yang serasi, hal itu pastinya membuat mereka berdua menjadi marah. Namun Bai Feng menahan agar tidak menyerang sesuai rencana mereka. Sementara itu berpindah kepada ketua Yuan Chen dan 2 bawahannya. Ia pun langsung menginstruksikan 2 bawahannya untuk menyerang. Kedua bawahannya pun langsung menyiapkan kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi. Ketika serangan tersebut dilancarkan, tiba-tiba saja ketua klan naga pun muncul dan menghentikannya. Ketua naga tahu, tidak heran Yuan Chen tidak ikut-ikutan menyerang di depan, ternyata sedang menggali lubang di sini. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Tidak lama muncul juga Neveng dan Nona Feng yang menyerang kepada 2 bawahan yang sedang akan menghancurkan formasi. Ditegaskan oleh Neveng kepada 2 bawahan itu lebih memilih pergi atau mati di sini. Namun tiba-tiba saja muncul lagi ketua serigala di sana yang nampaknya akan menghadapi Neveng dan Nona Feng. Mereka berdua yang melihat ketua serigala pun menjadi cukup terkejut. Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua Peak of the Martial Arts part 51-nya di season 3 kali ini. Untuk bagian selanjutnya akan di-update seperti biasa, mengumpulkan 2 episode, dan untuk versi fullnya ada juga di channel ini. Silahkan kalian silahkan kalian lihat di channel ini di playlist Peak of the Martial Arts versi fullnya. Oke. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.